Halo teman-teman, selamat datang di stasiun MRT Yuanshan, distrik Zhongshan, kota Taipei. Saya Wufong. Apakah kalian tahu kalau setiap hari akhir pekan di sekitar stasiun MRT Yuanshan ada banyak orang Filipina? Bagi mereka, tempat ini adalah kawasan Filipina kecil di Taipei. Banyak orang Filipina membuka restoran dan toko di sekitar sini. Selain itu, setiap hari Minggu di dekat sini ada sebuah gereja, tempat mereka mengadakan misa yang sangat penting bagi mereka. Jadi, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk ikut bersama saya merasakan keseharian ala warga asing di setiap hari Minggu. Bangunan yang kalian lihat di belakang saya adalah Gereja Christopher Center. Dalam bahasa Mandarin disebut Gereja Sentofu. Pada tahun 1950-an, ada banyak tentara Amerika di Taiwan. Saya rasa semua orang tahu akan hal ini. Waktu itu orang Amerika yang ingin mengikuti misa harus melakukannya di gereja ini. Setelah itu, orang Amerika meninggalkan Taiwan. Lalu pada tahun 1990, pemerintah Taiwan mulai mendorong kebijakan pekerja imigran. Akibatnya, banyak orang Filipina mulai datang ke Taiwan untuk bekerja dan lain-lain. Sekarang, di gereja ini ada banyak sekali orang Filipina yang datang untuk mengikuti misa dan bukan hanya dalam bahasa Inggris. Sekarang juga ada dalam bahasa Filipina. Setelah selesai mengikuti misa, kemanakah orang Filipina pergi? Mari saya tunjukkan. Ini adalah Taman Shuangcheng. Kalian melihat ada banyak teman dari Filipina yang berkumpul di sini. Setelah meninggalkan gereja, mereka datang ke sini untuk mengobrol, berjalan-jalan, dan mengadakan acara. Bagi orang Filipina, akhir pekan sangatlah penting dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saat mereka melihat saya syuting di sini, mereka bertanya, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Saya bilang pada mereka, "Kalau kami datang untuk memperkenalkan budaya kalian." Mereka sangat senang dan bilang, "Selamat datang." Restoran yang ada di belakang saya adalah Bistro Maya. Restoran ini adalah restoran masakan Filipina yang terkenal di Taipei. Halo Maya. Halo, aku datang. Senang bertemu denganmu. Ya, senang bertemu denganmu juga. Apa kabar? Baik, baik sekali. Kamu tampak sehat. Terima kasih. Setelah 18 tahun berada di Taiwan, ini akan menjadi pertama kalinya saya mencoba masakan Filipina. Bisa ceritakan, mengapa kamu pindah dari Filipina ke Taiwan? Saya pindah ke Taiwan karena peluang kerja di Taiwan jauh lebih baik daripada Filipina. Dan sekarang kamu menyediakan hidangan lezat untuk pelanggan Taiwan. Bukan hanya orang Taiwan, Tapi untuk semua orang, tapi untuk semua orang. aku harus mencobanya. Kalau tidak, ini akan meleleh. Aduk dulu. Aduk dulu. Maksudmu seperti ini? Ya. Manis sekali. Di negara saya, kami juga makan es krim. Tapi ini rasanya sedikit lebih manis dari es krim Turki karena kamu menambahkan banyak bahan lainnya. Benar. Lezat. Lezat? Terima kasih. Enak sekali. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana cara mengatakan lezat dalam bahasa Filipina? Masarap? Masarap. Benar. Sekarang saya akan mencoba hidangan kedua, yaitu Sisik babi. Hidangan ini sangat terkenal di Filipina. sekarang dia akan menjadi sangat terkenal di Taiwan. Ya, Di sini ada daging babi dan telur. Saya juga melihat sayur-sayuran di dalamnya. ada bawang bombay. Ada bawang bombay. Kamu harus... Aduk, Ya, dan peras sedikit air lemon. aku tidak mengerti. Kamu harus mengajariku. Baik. Ya, Pertama, mari kita ambil lemon ini. Ayo perhatikan baik-baik. Lain kali kalau datang ke Bistro Maya, kalian harus makan seperti ini. Sangat pedas. sangat lezat. Ya, sangat lezat. Berbeda dengan nasi babi kecap Taiwan. Karena daging babi di Taiwan lebih manis. Tapi ini agak asin. Dan rasanya lebih pedas. Di dalamnya juga ada telur. Rasanya enak dimakan dengan nasi. Ketika pertama kali datang ke Taiwan, apakah kamu langsung membuka restoran ini? Tidak. Setelah datang ke sini, saya menikah dengan orang Taiwan. Oh, begitu. Jadi, itu saja. Lalu kamu memutuskan untuk membuka restoran ini? Saya memutuskan untuk membuka restoran ini ketika saya bertemu dengan pasanganku. Oh, begitu. Bos, Bersama? bagaimana ke depannya nanti? Apakah kamu akan tinggal di sini? Ya, Seumur hidupmu? ya, Terima kasih. seumur hidupku. Bagus, aku juga. Aku juga suka Taiwan.
Kita suka dengan orang Taiwan karena mereka peduli dengan kita. Ini adalah hal yang baik jika kita harus bekerja keras untuk masyarakat Taiwan, supaya mereka dapat mengenal budaya kita. Bagaimana kalian mengucapkan terima kasih dalam bahasa Filipina? Salamat. Salamat. Saya akan lanjut makan. 1 sendok halo-halo. 1 sendok cici. Enak sekali. Di luar negeri, kita sering merindukan hidangan dari kampung halaman kita. Restoran yang kalian lihat di samping saya dibuka sejak tahun 1996 hingga sekarang. Katanya restoran ini sangat ramai. Teman-teman Filipina, jika Anda merindukan hidangan kampung halaman, Anda bisa makan di sini. Tapi, seperti apa cita rasa kampung halaman bagi orang Filipina? Ayo, mari kita lihat bersama. Selamat datang! Teman-teman dari Filipina sering makan di sini. Teman-teman, sebenarnya begitu masuk kemari, kalian akan tahu mengapa orang Filipina begitu menyukai tempat ini. Karena kalian lihat, ada pajangan ikonik mereka di sudut ini. Di sana ada foto-foto pemandangan dari Filipina. Jadi, restoran ini agak mirip restoran makan prasmanan orang Taiwan yang tipenya sederhana. Halo bos! Imelda, senang bertemu denganmu. Terima kasih, senang bertemu denganmu juga. Imelda telah menyiapkan banyak hidangan lokal yang disukai orang Filipina. Ini pisang. Pisang? Jadi ini hidangan penutup? Ya, ini adalah hidangan penutup. Ada nangka. Ini adalah jenis makanan yang sangat saya sukai. Kamu makan ini? Jangan makan ini dulu. Apakah ini harus dimakan terakhir? Ya, dimakan terakhir. Karena ini kelihatannya harus segera dimakan. Baiklah, saya akan membiarkannya istirahat sejenak. Lalu ini terlihat jelas. Ya. Ayam dan nasi. Ayam panggang. Ini adalah ginisang munggo, kacang hijau asin. Ginisang munggo. Luar biasa. Ginisang munggo, apakah saya benar? Benar. Kalau di Taiwan rasanya manis, tapi di Filipina rasanya asin. Sekarang saya mengerti mengapa begitu banyak orang Filipina datang makan masakanmu. Rasanya lezat. Suasananya juga sangat nyaman. Di sini juga bisa karaoke kan? Ya, bisa karaoke. Tapi aku ingin bertanya padamu, apakah kamu memang datang ke Taiwan untuk memasak? Maksudku, pada awalnya. Pada awalnya bukan begitu. Saya pertama kali datang ke Taiwan, saya bekerja sebagai sekretaris. Ya, saya adalah sekretaris. Di mana? Sekretarisnya siapa? Saya bertugas mengurus email tentang bisnis. Oh, begitu. Lalu saya bertugas mengurus kartu identitas di sini. Karena pada saat itu orang keturunan Tionghoa bisa mendapatkan kartu identitas. Baik, apakah maksudmu kartu identitas Taiwan ROC? Ya, kartu identitas Taiwan ROC. Jadi kamu membantu mereka mengurus dokumen yang diperlukan di Taiwan? Ya, lalu saya, kakak saya, dan adik saya yang satu lagi mengajukan permohonan kartu identitas. Kemudian adikku menemukan sebuah toko di daerah Wanwan. Saya datang ke sini pada tahun 1886. Suami saya orang Taiwan. Kemudian? Kami sekeluarga semuanya juga. Saya membuka toko pada tahun 1996. Jadi saya bisa mengurus anak-anak. Ya. Saya bisa mengurus anak-anak. Jadi saya bisa mengurus anak-anak dari Senin sampai Sabtu. Lalu di hari Minggu saya bisa berbisnis. Ini lebih hemat biaya. Kamu adalah ibu yang baik, istri yang baik, bos yang baik, dan koki yang baik. Sangat baik sekali. Sungguh menakjubkan. Kamu hebat. Karena saya adalah seorang pengusaha dan ibu. Jadi saya harus... Saya mengerti, tapi kamu adalah seorang ibu yang sangat sukses. Kamu adalah teladan yang baik. Kamu tahu tidak, kamu teladan yang baik. Orang-orang akan merasakan Imelda adalah teladan yang baik. Nanti wajahku memerah. Jangan begitu. Kamu sungguh hebat. Taiwan beruntung bisa memilikimu. Dengan begitu, kita dapat menikmati makanan lezat seperti ini. Ini adalah mall bersejarah di Taipei. Namanya pertokoan King Wanwan. Kalian sudah melihat bahwa gereja Santa Christopher ada di sekitar sini. Jadi, setiap akhir pekan, ada banyak orang Filipina datang ke sini untuk berbelanja. Saya dengar ada banyak makanan yang enak dan tempat menarik di dalam. Ayo, kita berbelanja bersama. Halo. Oh, wanginya enak sekali. Bagus sekali. Ada apa di sini? Saya melihat ikan. Ya, kami punya ikan di sini. Oke. Kamu mau pilih apa? Ini mie? Ya. Pasta?
tapi versi Filipina. Makanan Filipina. Makanan Filipina, terima kasih. Ada banyak barang di sini, cukup menyenangkan. Halo, halo semuanya. Halo, halo. Ada jual batu giok juga. Halo. Teman-teman Filipina sangat ramah. Mereka sangat lucu. Hai. Tapi tempat ini sangat besar. Ini lantai pertama. Ketika saya baru tiba, ada banyak toko kecil di sisi kanan dan kiri. Tapi saya dengar ada lantai 2. Mari kita ke atas. Kelihatannya lantai 2 lebih ramai. Oh, benar-benar ramai. Ada banyak toko dan restoran di sini. Begitu tiba di lantai 2, saya langsung mencium bau aroma yang enak. Oh, di sini ada restoran. Di sini ada toko pakaian. Ada banyak orang. Halo. Semua orang sibuk. Kalian menghasilkan banyak uang di sini. Tidak. Kamu bercanda kan? Apakah setiap akhir pekan kalian membuka toko di sini? Baik, itu hari Minggu ataupun Sabtu. Hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Hari Minggu, jadi di hari lainnya kalian beristirahat. Istirahat? Benar, karena kalian sudah bekerja selama 4 hari, itu tidak sedikit. Ya, saya selalu memasak dan memotong bahan sendiri. Masak, potong-potong. Kemudian menghasilkan uang, dan menghasilkan uang. Ya, menghasilkan uang. Memang harus menghasilkan uang. Lalu aku menjadi bahagia. Tentu saja. Sekarang, saya akan mengunjungi penata rambut pribadi saya, Rosabella. Nona Rosabella sedang menunggu saya. Ikuti saya. Apa saja layanan yang kamu tawarkan? Saya bisa mengecat ulang rambut, memberi highlight dan mengecat rambut. Mengecat rambut? Ya. Saya bisa menata gaya rambut. Saya juga memotong rambut. Jadi kamu memotong rambut, tapi jika saya datang ke sini, bagaimana kamu akan menata rambutku? Aku akan memberimu wig. Apakah kalian punya wig? Apakah kita punya wig? Saya rasa kalian tidak punya. Saya bahkan tidak bisa menghabiskan uang saya di sini. Jika saya ingin menikmati layanan di sini, saya hanya bisa mendapatkan layanan untuk kuku dan sejenisnya. Maaf, sekarang saya tidak bisa bicara dengan melihat kamera. Saya sedang menikmati ini. Sangat cantik. Sekarang kita tiba di toko yang sangat disukai teman-teman Asia Tenggara. Karena ini adalah supermarket, namanya RJ. Barang yang dijual di dalam adalah produk dapur yang banyak dipakai oleh orang Asia Tenggara, seperti makanan, rempah-rempah, dan sebagainya. Saya juga penasaran apa yang orang Filipina dan teman-teman lain dari Asia Tenggara beli di sini. Mari kita cari tahu bersama. Ada banyak barang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ada banyak produk dari Asia Tenggara. Mari kita lihat apa ini. Ini adalah, saya akan mencari barang yang lebih saya kenal. Ketemu, ikan siknik asin. Ini berasal dari Filipina. Pantas saja. Saya melihat banyak teman dari Filipina dan teman dari Asia Tenggara lainnya. Kalau begitu saya lanjut lagi ya. Ada begitu banyak orang dari Asia Tenggara. Apakah menurut kalian satu supermarket sudah cukup? Tentu saja tidak. Yang tadi itu namanya RJ Supermarket. Di seberangnya ada supermarket lain. Namanya adalah EEC. Dan saya dengar supermarket ini lebih besar lagi. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam untuk memahami apa saja yang dibeli pelanggan di sini. Produk di sini banyak sekali. Sebagai orang Turki dan juga orang Taiwan, saya rasa lebih baik kita cari seorang teman lokal, teman dari Filipina, dan bertanya padanya, 3 produk apa yang paling kalian suka dibeli oleh orang Filipina. Ketemu di sini. Nama saya Ufong. Hai Ufong. Siapa namamu? Cheryl. Saya butuh seorang teman lokal untuk memperkenalkan produk-produk ini karena mereka berbeda dengan yang ada di negara saya. Benarkah? Ya, benar-benar berbeda. Kamu bisa berbahasa Mandarin kan? Ya. Baguslah. Kita bisa menggunakan bahasa Mandarin. Orang Filipina kalau datang ke sini pasti membeli banyak barang. Tapi, apakah ada 3 produk yang wajib dibeli? Ya, kami punya ini, keju. Oh, ini. Mereka tidak bisa meninggalkan toko kami tanpa ini. Tapi, keju ada di mana-mana. Mengapa harus yang ini? Ini sangat lezat. Ternyata ini terkenal. Ada yang lain? Biskuit soda. Biskuit soda juga ada di Taiwan. Mereka bilang harus yang ini. Mereka sudah terbiasa dengan rasanya. Jadi ternyata ini juga. Rasanya berbeda. Di musim panas maupun musim dingin,
Mereka semua memakai ini. Sejak bayi hingga dewasa, kami terbiasa menggunakan ini. Ketika terasa panas atau ketika kamu merasa ngantuk, pasti akan pakai ini. Kamu pasti akan bisa tidur nyenyak. Saya rasa ini adalah pengalaman yang sangat unik. Mengapa begitu? Karena saya tahu daerah ini. Saya sering melewati tempat ini. Tapi, jika kalian tidak memahami ciri khas tempat ini akan dilewati begitu saja. Namun, jika kalian perhatikan baik-baik, sebenarnya di daerah ini ada banyak sekali orang Filipina dan juga beberapa teman-teman Asia Tenggara lainnya. Bagi kita, ini tampak seperti lingkungan yang normal. Tapi bagi mereka, rasanya seperti kembali ke kampung halaman. Ketika mereka merindukan masakan kampung halaman, mereka bisa datang ke sini. Ketika merindukan suasana mengobrol di kampung halaman, mereka bisa datang ke sini. Ketika merindukan teman-teman, mereka juga bisa datang ke sini. Jadi, tempat ini bagi kalian adalah suasana kampung halaman. Benar kan? Rasanya seperti berada di Filipina. Saya rasa kedepannya nanti tidak hanya teman Asia Tenggara atau teman-teman dari Filipina yang bisa datang ke sini. Sebenarnya, teman-teman Taiwan jika melewati tempat ini juga bisa masuk ke dalam dan mencari tahu sebenarnya apa sih yang menyenangkan di sini. Mereka juga datang ke sini. Dulu orang Taiwan tidak mau datang ke sini. Mereka menganggap Filipina itu aneh, baunya aneh. Tapi sekarang mereka sudah terbiasa. Mereka terus datang ke sini. Mereka merasa orang Filipina produknya bagus. Saya merasa kalian sudah berusaha memperkenalkan budaya kalian dengan baik. Saya orang Turki, tapi saat ini orang Turki tidak memiliki supermarket di sini. Karena orang Turki di Taiwan hanya ada 300 orang. Sedangkan orang Filipina di Taiwan katanya sekitar ada 200.000 orang. Jadi kalian memiliki supermarket, kalian punya banyak restoran, kalian punya komunitas. Mungkin suatu hari nanti kami juga akan punya komunitas. Pasti akan sangat seru. Orang Taiwan bisa memahami budaya kami. Dan kami tentu juga dapat memahami budaya Taiwan. Kita buat budaya ini terus berkembang di Taiwan, supaya Taiwan memiliki masyarakat yang kaya budaya. Terima kasih, senang bertemu denganmu. Sampai jumpa lagi. Kalau begitu saya akan membeli barang-barang ini. Lalu setelah pulang ke rumah, saya bisa menikmatinya. Terima kasih. Terima kasih. Lihat, saya sudah semakin mahir berbahasa Filipina. Ya, bagus.